Puji Tuhan Bapak Ibu, kita itu mendapat tema yang cukup lumayan ya, lumayan berat ya. Kita berbicara tentang membentuk pribadi unggul dan hari ini khusus kita berbicara tentang integritas. Itu sudah dengar sendiri, itu sudah rasanya waduh berat ini. Ya, saya berharap meskipun berat kita bisa sama-sama mengikuti dan kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga belajar karena saya tahu tema ini cukup berat. Karena menyangkut pribadi kita juga. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita berbicara tentang integritas, sebenarnya apa sih sebenarnya integritas itu? Integritas adalah konsistensi tindakan yang menunjukkan adanya kesesuaian, keselarasan antara keyakinan dan tindakan. Apa yang kita ucapkan sama. Tetapi integritas di dalam kekristenan, bisa ditampilkan slide-nya aja ya, oke. Itu merujuk kepada dasar iman. Keyakinan kepada iman itu yang akan kita laksanakan. Jadi ini pahami dulu, sebelum kita melihat status level. Jadi kita pahami terlebih dahulu supaya kita bisa memahami. Keselarasan antara tindakan dan keyakinan yang didasarkan kepada iman Kristen. Jadi artinya adalah kalau kita berintegritas itu kita melaksanakan segala ketetapan yang difirmankan oleh Allah. Setuju dulu ya sampai di sini. Kayak siapa Pak? Apakah ada tokoh yang berintegritas? Next, kita bisa melihat di dalam Ibrani. Paulus menyampaikan ada banyak tokoh yang kalau tidak sebut satu persatu gak akan cukup waktunya. Dan saya juga tidak akan membacakan semua ayat-ayat ini. Tetapi kita lihat di sini ada beberapa tokoh seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, dan para nabi yang lain termasuk Daud dan Samuel. Ada banyak tokoh. Dan dikatakan oleh Paulus, aku kurang waktu kalau aku menjelaskan semuanya. Ya, mereka semua menggunakan integritasnya. Mereka karena imannya menaklukkan bangsa-bangsa. Karena imannya dia menutup mulut singa. Karena imannya dia harus berjuang, berperang di dalam kelemahan mendapatkan kemenangan. Itu integritas mereka dan teruji di dalam perjanjian lama. Masih disebut di dalam perjanjian baru. Nah kita akan belajar sebelum masuk ke sana. Salah satu tokoh yang menjadi idola saya. Sedikit aja saya ulas gitu ya. Yang menjadi idola saya yang namanya saya pakai. Siapa? Halo? Wah enggak. Oh puji Tuhan ada yang mengenal. Saya pikir enggak ada yang mengenal. Yefta. Jadi saya namanya Yefta. Yefta ini salah satu tokoh yang disebut di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru. Kenapa harus Yefta? Siapakah Yefta sebenarnya? Sebenarnya Yefta itu. Kalau dikatakan di sini Yefta ini adalah orang yang dikucilkan, orang yang dibuang, orang yang tidak diakui keberadaannya di dalam sukunya, orang yang ditelantarkan di dalam lingkungannya. Karena apa? Dia adalah anak haram, dianggap sebagai anak haram. Saudara tahu kalau dia dibuat anak haram, dianggap tidak layak dalam suku-suku Israel. Apa enggak sakit ya dibuang di dalam sukunya? Sehingga dia berjalan keluar dan dia bergaul dengan orang-orang dursila yang menjadikan dia keras, kuat dan seterusnya ya. Mungkin bukan pembentukan di situ, tapi lingkungannya membentuk. Sampai akhirnya Israel diserang oleh Amon. Dan mereka tidak punya pahlawan untuk bisa menerangkan peperangan dengan Amon. Tua-tua Gilead baru dia panggil Yefta. Ayo balik untuk memerangi Bani Amon. Supaya kita boleh kemenangan. Dulu disia-sia. Tetapi sekarang dipanggil kembali. Kita bersedia. Dia mau memerangi Bani Amon. Kemudian dia berserah kepada Tuhan. Next. Sehingga dia bernasar kepada Tuhan. Dia bernasar kepada Allah di hakim-hakim. Dia katakan, kalau sekiranya nanti aku mendapatkan kemenangan. Aku mendapatkan kemenangan melawan Bani Amon. Siapapun yang kembali menyambut aku, itu menjadi kepunyaan Tuhan. Dan akan aku persembahkan sebagai korban bakaran. Ini nasar. Nasar yang harus dipenuhi. Dan ternyata Yefta sudah berhasil memenangkan pertempuran melawan Bani Amon. Pada saat dia datang untuk kembali dari peperangan, delalah yang datang adalah anak perempuannya. Betapa sakitnya seorang ayah pada saat dia bernasar bahwa setiap apapun yang datang menyambut dia, mungkin dia
kambing dombanya terlebih dahulu ya, gak menyangka kalau anaknya yang harus datang. Dan dia harus komitmen dengan nasarnya. Dia harus mempersembahkan anak ini menjadi korban bakaran. Betul? Pada kenyataannya ada pendapat satu teolog yang mengatakan Yefta benar-benar memberikan anaknya sebagai korban bakaran. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa anak Yefta itu tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran, tetapi seluruh kehidupannya itu menjadi milik Tuhan. Saya setuju dengan pendapat kedua. Ada beberapa alasan. Next. Yang pertama bahwasanya Allah itu tidak suka dengan korban bakaran manusia. Ya, dianggap sebagai satu kekejian, dan Yefta tahu hukum Allah bahwa mengorbankan manusia itu kekejian. Kita bisa lihat di dalam Alkitab ada dewa yang disebut dewa Molok yang mempersembahkan anak manusia, itu kekejian bagi Allah, dewa Molok. Dan Raja Israel, Raja Yehuda maksud saya, ada yang namanya Manase yang dia juga mempersembahkan anak, persembahkan manusia yang mengaku kepada dewa Molok. Itu kekejian. Yefta menyadari bahwa itu tidak benar. Maka dia setuju dengan yang kedua, mengorbankan anaknya, menegakkan dia tidak pernah kenal laki-laki. Seumur hidupnya dia mempersembahkan, mengabdikan diri kepada Allah. Ini yang terjadi. Jadi saya setuju dengan pendapat yang kedua bahwa memang betul-betul anak Yefta ini mempersembahkan kehidupannya melayani bait suci, melayani Allah di dalam seluruh kehidupannya. Jadi sampai di situ. Yang tekankan adalah bagaimana dia harus melakukan nasarnya. Itulah yang namanya integritas. Yang dilakukan dalam menekankan dia kepada apa yang sudah diucapkan, dilaksanakan, itu yang namanya integritas. Apalagi di dalam kondisi sekarang ini, di zaman yang sudah dewasa ini, untuk integritas itu seringkali dipertanyakan. Mungkin orang mengatakan integritas di sini, tetapi di dalamnya tidak ada integritas. Ya, di dalam dunia sekuler, di dalam dunia sekuler, kita harus bersikap dengan integritas yang ada, bersikap jujur, konsisten antara perkataan dan perbuatan, dan berpegang teguh pada prinsip moral. Yang saya katakan prinsip kebenaran di dalam kekristenan itu sebagai firman Tuhan. Dewasa ini susah, orang mengatakan oh ini tempat zona integritas, tetapi tidak ada integritas. Memang integritas bukan sesuatu yang instan, tetapi integritas itu sesuatu proses yang terus menerus. Proses yang harus kita lalui. Baik waktu, proses komitmen kita dipertanyakan. Mungkin gagal komitmen, tetapi besok kita ulang kembali komitmennya. Ada proses penyangkalan diri, ada proses tekad, ada proses disiplin, dan itu sepanjang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak mudah kalau kita mengatakan saya berintegritas. Saya mengatakan a man of integrity. Susah. Bukan kita sendiri yang mengakui, tetapi Alkitab mengakui. Seperti Paulus mengatakan a man of integrity, termasuk di dalamnya adalah Yefta dan orang-orang yang ada di sekitarnya tadi. Ada Daud, ada Simeon, ada Barak, dan banyak para nabi menjadi man of integrity. Dan kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Kita tidak mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, tapi persembahan kehidupan kita ini adalah sebagai persembahan yang hidup seperti anak Yefta. Apa hubungannya dengan status level, Pak? Kan judulnya adalah level status level versus integrity. Ada kaitannya enggak? Bapak Ibu, yang saya maksudkan status level di sini bukan status level kita sebagai orang yang sekarang ini, tetapi status level rohani. Ya, harus diingat, bukan statusnya saya sebagai penguasa, bukan statusnya saya sebagai pemimpin perusahaan, bukan status saya sebagai pelajar, enggak. Atau status yang lain di WA, enggak juga ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah status kerohanian kita. Karena status kita itu menentukan integritas kita, menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama kita pahami. Jadi status rohani. Puji Tuhan, ini terjadi terinspirasi dari 2 bulan yang lalu. Seseorang jemaat di sini menyampaikan kepada saya sebuah mimpi yang kemarin ulang tahun. Sebuah mimpi dikatakan, Pak, saya mimpi begini. Kalau menurut adat di Jawa itu pamali, Pak, itu tanda buruk. Saya kata enggak. Itu satu penglihatan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan lewat mimpi, dan itu menginspirasi saya. Ya, ada jemaatnya di sini.
untuk membuat level-level seperti ini. Yang pertama, yang paling rendah itu adalah level budak. Kenapa kok saya katakan begitu? Itu level yang mengatakan kematian. Seorang budak dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Seorang budak adalah milik orang lain. Seorang budak dia tidak kehilangan kebebasannya. Bahkan seorang budak itu menjadi istilahnya aset bagi orang yang menguasainya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana seseorang kehilangan haknya, kehilangan hak hidupnya, kehilangan segala-galanya karena dia seorang budak. Dan di dalam perjanjian lama kita bisa melihat ada beberapa hal di sini yang menjadikan seseorang menjadi budak. Dia karena ekonomi, karena sebagai tawanan perang. Setelah dia seperti bangsa Israel kan seringkali begitu kalah perang dijadikan budak, dibeli dari penjual budak karena dia sudah gak memiliki kemerdekaan. Anak-anak yang lahir dari rumah budak itu sendiri dan seterusnya. Jadi kalau saya katakan di sini seorang budak itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Budak yang pandai biasanya diberi kepercayaan untuk bisa mengelola harta tuannya dan bisa diizinkan untuk menikah. Tetapi kebanyakan itu adalah sebagai aset. Dan perbudakan dari zaman dulu sampai sekarang ada. Mungkin bentuknya yang berbeda. Tapi kita bisa tahu kalau belajar tentang perbudakan ini adalah seperti itu. Jadi level yang paling rendah adalah budak. Dia menjadi tawanan, dia tidak bisa istilahnya membebaskan dirinya sendiri. Bagaimana level kerohanian kita? Kita sebenarnya juga adalah budak dari awalnya. Next. Budak dari kuasa dosa yang kita wariskan dari temurun-temurun dari Adam. Karena satu orang yang berdosa, maka kita menjadi berdosa. Seterusnya keturunan kita menjadi berdosa. Enggak ada yang mengajari kita untuk tidak berdosa. Anak-anak, enggak ada ngajari kita kan untuk tidak membohong. Enggak ada ngajari kita untuk membuat sesuatu yang istilahnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi anak-anak dalam naturnya, kadang-kadang dia berbohong untuk melindungi diri sendiri. Apa dengan kondisi seperti itu? Karena ada natur dosa. Dan itulah kenapa dikatakan di sini dosa sudah masuk dalam satu orang oleh Adam, maka kita semuanya juga berdosa. Dan kalau kita sudah berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita berdosa, kita adalah hamba dosa. Dan kalau tadi saya katakan budak dosa itu ujungnya kepada kematian. Level kerohanian yang pertama, karena kita pada saat menyerahkan diri itu kita mendalam di bawah tekanan, di bawah penguasaan. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada dosa, itu artinya kita di bawah hukum dosa. Dan kita tahu pada saat di bawah hukum dosa, itu kita sudah terjual dari dosa, hukumnya adalah kematian. Itu level yang pertama, seorang budak tidak bisa membebaskan dirinya. Kalau dia sebagai orang yang namanya budak dosa, apakah dia punya integritas? Itu dipertanyakan. Karena tadi saya katakan, apa dikatakan keyakinannya sesuai dengan iman, maka dia itu berintegritas di hadapan Allah seperti Yefta, Barak, Simson dan seterusnya. Tetapi kalau dia menjadi budak dosa, apakah dia dikatakan bisa berintegritas? Itu level yang pertama. Gak mungkin seorang budak punya integritas karena dia semuanya sudah terjual. Tetapi ada jalan keluar yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan jalan kepada kita melalui penebusan. Yesus Kristus harus turun ke dunia ini. Yesus Kristus harus masuk ke dalam dunia ini untuk menanggung semua dosa kita, menebus kita. Karena tadi saya katakan seorang budak tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu harus ada penebusan. Penebusan dengan darah yang mahal, bukan dengan emas atau perak. Itu yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Menebus kita, merekrut kita dari kuasa dosa. Kita dibebaskan untuk menjadi hamba kebenaran. Darah Kristus yang menyucikan kita sehingga kita dibersihkan, tidak bercacat dan bernoda. Next. Kemudian setelah ditebus, kita diberi barui. Ada pembenaran di dalam, belum ya? Ada pembenaran dalam kehidupan kita. Kita dibenarkan. Artinya bukan karena kita benar, tetapi dibenarkan. Karena ada yang dipersalahkan. Kita benar karena ada yang dihukum. Oke, sudah lanjut ya. Yang ketiga adalah pendamaian, diperdamaikan dengan Allah.
Karena pada saatnya sekarang kita masuk di dalam dosa, kita adalah seteru Allah, musuh Allah yang harus dibinasakan. Tetapi jalan keluar diberikan Yesus, 3 hal tadi, penebusan, terus kemudian adalah perdamaian dan pembenaran. Kita dibenarkan. Yang dulunya kita disebut orang berdosa, sekarang kita tidak lagi disebut orang berdosa. Ya. Sehingga kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah diperdamaikan, kita bisa berhak untuk kita memperoleh integritas kalau kita mau. Tetapi kalau kita kembali kepada kehidupan lama menjadi budak dosa, mengikatkan diri kepada dosa, ya itu adalah satu sisi yang berbeda, sisi yang lain. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk melihat hal ini. Level yang pertama untuk menjadi man of integrity adalah budak yang tidak punya integritas. Level yang kedua adalah anak. Karena setiap level dari integritas itu mencerminkan kehidupan rohani kita. Level anak. Boleh dibuka ayatnya, ada banyak hal yang terjadi. Next. Kita melihat setelah kita ditebus, dibenarkan dan diperdamaikan, selanjutnya kita bisa naik level untuk bisa diadopsi menjadi anak. Bisa diadopsi menjadi anak. Ya, kalau kita bisa melihat di sini banyak ayat, saya tidak membacakan karena keterbatasan waktu. Yang penting Bapak Ibu sudah melihat ayatnya, cukup. Jadi ada adopsi, ada kata-kata yang mengadakan adopsi. Kalau kita diadopsi, kita punya hak seperti anak. Dia diangkat di dalam satu keluarga, kita berhak juga untuk menjadi waris di dalam keluarga itu. Kita diangkat. Dan di sini dikatakan ada banyak ya, ada adoption of children, ada the adoption of sons, ada spirit of adoption. Jadi kata adopsi dipakai Paulus di dalam perjanjian baru dengan begitu banyak. Untuk menerangkan apa? Seorang teolog yang bernama Westminster, ya silakan. Katekismus Westminster, dia mengatakan begini: pengangkatan sebagai anak itu merupakan tindakan Allah untuk memberi secara cuma-cuma yang melaluinya kita menerima bagian dan memiliki seluruh hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Jadi itu adalah hak Allah. Itu adalah pemberian Allah. Itu pengangkatan dari Allah yang memberikan kita hak istimewa menjadi waris. Yang tadi dikatakan kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapak, karena kita diadopsi. Kita menjadi hak pewaris kerajaan Allah karena kita diadopsi. Itu yang katakan setelah kita menjadi budak dan ditebus, kita diangkat menjadi anak. Yang saya katakan di sini merupakan tindakan Allah untuk memberi suka cuma-cuma. Sama seperti kelahiran di dalam jasmani. Next. Kita tuh tidak berhak untuk memilih siapa orang tua kita, betul? Oh belum mas, turun, loh, ke bawah, ke atas, sorry. Kita tidak bisa memilih kepada siapa kita bisa dilahirkan. Kalau saya boleh memilih, saya kepengen dilahirkan dari rahim seorang ratu, kerajaan yang kaya raya atau pemimpin yang berkuasa. Kalau boleh memilih. Tetapi kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita memilih kepada siapa kita lahir. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Memang di dalam Alkitab itu menunjukkan pengadilan hukum yang bersama-sama dengan hak pewarisnya dan kewajiban seperti orang tua angkatnya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Adopsi, saya screenshot dari HP saya karena ada ya words. Sword ya, itu begitu. Bahasa aslinya untuk adopsi adalah Wetoteseah. Ya, itu dari bahasa aslinya yang saya screenshot dan ternyata memang seperti itu dari 3 ayat yang saya katakan adopsi itu menggunakan kata datar Wetoteseah. Jadi yang dipakai Paulus untuk merujuk ada tindakan Allah yang menempatkan umatnya dalam status hukum sebagai anak. Kita tidak bertindak apa-apa, tetapi kasih karunia itu yang mengangkat kita menjadi anak. Demikian juga dalam kerohanian kita tidak perlu untuk melakukan atau dengan berbuat banyak. Dengan banyak
Hal yang kita kerjakan dengan kemampuan sendiri pun tidak bisa. Bahkan beriman dengan kemampuan kita sendiri pun tidak bisa. Karena apa? Kita bisa menyebut Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus. Betul? Jadi kita sendiri gak bisa mengatakan Yesus. Kalau kita terpilih saat ini Bapak Ibu di tempat ini, itu berarti kasih karunia Allah bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan disia-siakan. Jangan meninggalkan Tuhan karena ini. Karena itu adalah kasih karunia yang diangkat. Kita memiliki hak istimewa sebagai anak yang Tuhan berikan kepada kita. Hoitesia ini berasal dari dua kata ya sebenarnya. Kalau dikatakan adalah hoit dan tesia. Hoit itu adalah anak, tesia itu menempatkan, dan ois itu adalah anak. Jadi anak yang ditempatkan. Anak yang ditempatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mempunyai anak, ada yang punya anak? Semuanya ada, yang menikah, belum menikah juga ada. Yang punya anak tahu, biasanya ada anak-anak yang bandelnya minta ampun. Benar gak? Anaknya yang nakal, bahkan kadang membuat orang tua sakit, menderita. Ada yang tertawa berarti dia dulunya begitu. Ada anak-anak yang nakalnya, bandelnya minta ampun. Tetapi sebagai orang tua di sini katakan tidak pernah dia katakan mantan anakku. Enggak ada ya. Saya belum pernah menjumpai disebut sebagai mantan anak, enggak ada. Yang ada adalah anakku bandel. Tapi orang Kristen enggak pernah ngomong begitu. Demikian juga dalam kerohanian kita. Pada saat kita sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah diperdamaikan, dan sudah diangkat menjadi anak, seringkali bandel meninggalkan Tuhan. Ingat, pada saat meninggalkan Tuhan, pada saat itu juga kita gak adam, dalam artian sudah dipanggil Tuhan, kita gak bisa kembali. Tetapi pada saat kita keluar dan kembali lagi, pada saat kita masih ada kesempatan, tetap diterima sebagai anak. Gak mungkin. Contohnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang yang sudah menghambur-hamburkan harta kekayaan orang tuanya, sepertiganya dia keluar dan bermain dengan segala pelacur dan menghabiskan hartanya. Pada saat dia kembali tetap diterima sebagai anak. Sebagai anak seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Meskipun kita tahu saya sudah diangkat menjadi anak. Seringkali kita melanggar kebenaran firman Allah. Seringkali kita menyimpang, bahkan bukan dengan sengaja, dengan tidak sengaja, tetapi dengan sengaja keluar dari kebenaran firman Allah. Allah tidak mengatakan mantan anak. Asal kita bisa kembali ke hadapannya, maka Allah akan menerima. Amin. Tetapi tidak boleh keluar kalau bisa. Ini baru level kedua. Ya, kita semua ada posisi anak. Mungkin. Tapi ada juga yang mungkin yang lebih hebat dari saya juga banyak gitu kan. Tetapi dikatakan level anak tetap diterima meskipun dia melakukan hal yang tidak berkenan. Dan bagaimana statusnya sebagai integritas di level anak. Status integritas level anak adalah melakukan semua perintah orang tuanya. Melakukan perintah dari Allah, yaitu kebenaran firman Allah tanpa kecuali. Itu integritasnya. Jadi kita disebut sebagai anak yang berintegritas kalau kita taat dan tunduk kepada orang tua. Orang tua rohani kita, Bapa kita yang disebut tadi, ya apa ya Bapa, yaitu segala firman-Nya, itu integritas kita terlihat dari sana. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita turun level ke level budak lagi. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Lanjut ketiga, karena saya terus dikejar waktu, adalah memplay. Memplay di level yang cukup tinggi. Kenapa? Seorang mempelai mau menikah, dia harus menjaga integritasnya. Yang di dunia ini disebut dengan kesuciannya, kekudusannya. Orang dunia aja kalau gak kudus gak mau menikah. Gak ismoh. Dia tidak bisa menjaga kesuciannya. Apalagi kalau kita bisa melihat di sini adalah kesucian dari seorang mempelai Kristus. Saya bacakan ayatnya dulu, baru baca ayat yang tadi kan dia tadi. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih.
Lainan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nanti kita akan bahas ini, ya, ayat demi ayat. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa posisi mempelai adalah posisi yang harus dituntut integritasnya. Ya, harus dituntut integritasnya. Kenapa? Seorang yang mau menikah, integritasnya diuji. Masih suci atau tidak? Meskipun sekarang itu sudah kabur di zaman modern, tetapi itu adalah satu sistem yang harus kita laksanakan. Dan siapakah yang disebut dengan mempelai ini? Siapakah yang disebut mempelai Kristus? Karena mempelai ini adalah sebuah metafora pernikahan untuk menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya, laki-laki dan perempuan. Gereja itu sendiri adalah komunitas orang percaya yang dipanggil untuk hidup kudus dan mengikuti Kristus. Sehingga dia katakan dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang layak bagi Kristus melalui pengorbanannya dan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu yang saya katakan berintegritas. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, proses gereja sebagai mempelai Kristus dituntut integritasnya. Dikatakan dalam Efesus 5:30, rahasia ini besar. Kenapa kok dikatakan rahasia? Karena tidak ada di tempat lain. Yang namanya rahasia kita sendiri yang tahu. Ya, yang namanya rahasia itu berarti orang kita sendiri. Dan kita adalah bagian keluarga yang dikatakan sebagai anak tadi. Rahasia yang besar antara Kristus sendiri menyatakan sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Itu yang dimaksudkan seperti suami istri. Hubungan suami istri yang sangat intim. Dikatakan seperti itu. Sebagai hubungan antara Kristus dan gerejanya. Ya, dikatakan di situ ada sesuatu yang harus dituntut integritasnya. Ya, untuk mengasihi istri sebagai mempelai wanita. Dan dikatakan dia sendiri yang sudah menguduskan kita. Dia sendiri yang sudah menebus kita, memperdamaikan. Dan setelah itu mengangkat anak, dia angkat kita juga sebagai mempelai yang harus mempersiapkan diri. Yang memandikan kita dengan air dan firman, supaya cemerlang tanpa cacat dan kerut, supaya jemaat kudus tidak bercela. Artinya apa? Kita mau diproses. Kita mau diproses dengan air dan firman. Air menunjukkan baptisan boleh. Firman menunjukkan firman Allah. Kita diproses terus dengan kebenaran firman Allah. Sampai saat ini kita masih diproses supaya kita cemerlang tanpa cacat dan kerut. Ada kerutan-kerutan karena kita masih menjadi anak yang nakal. Itu Tuhan mau luruskan. Ada sesuatu yang kita menjadi cacat celah karena perbuatan kita. Tuhan mau poles. Dan itu bukan kekuatan kita. Itu adalah Allah sendiri yang dalam kuasa Roh Kudus. Tinggal kita mau atau tidak untuk dibentuk. Kita mau atau tidak untuk berintegritas. Itu adalah makna gereja sebagai mempelai Kristus. Mempelainya Allah sendiri. Integritas adalah melakukan sesuatu yang benar di hadapannya. Tidak bercacat dan celah. Dan kita bisa mengakui seorang mempelai wanita itu dituntut integritasnya sampai kepada pelaminan. Dan itulah juga Tuhan menghendaki kita. Belum menjadi mempelai Kristus, kita di hadapan Allah kudus, tidak bercacat celah, diproses, dimandikan dengan air dan firman. Itu proses yang cukup lama. Kita harus mengikuti proses itu Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang harus kita kerjakan. Ya. Kenapa kok harus begitu? Karena pada saat di ayat yang tadi sebelumnya kita baca, di dalam ayat yang di Petrus tadi ya, di Wahyu 19 ayat 7 tadi. Itu kita harus kedapatan siap sedia. Buka satu ayat. Kita harus kedapatan ya, ayat ini ya. Wahyu 19 ayat 78. Terus next kita akan buka satu-satu. Dikatakan di sini pengantinnya telah siap sedia. Next. Pengantinnya telah siap. Satu lagi nih. Oke. Apa yang dimaksud pengantinnya telah siap sedia? Dikatakan begini, ya. Kalau kita ngomong setelah siap sedia, itu artinya pengantin itu dewasa. Di Indonesia dilarang menikahkan anak-anak di bawah umur. Di
di Alkitab juga. Gak bisa jadi pengantin seorang anak-anak. Kalau seorang anak-anak gak bisa jadi pengantin. Jadi pengantinnya harus dewasa. Anak-anak yang diadopsi tadi bertumbuh iman, itu harus menjadi dewasa. Berbicara tentang kekristenan, itu berbicara tentang iman. Iman tidak sekedar biji sesawi. Sekali lagi, iman tidak sekedar biji sesawi, tapi proses yang berkelanjutan sampai akhir hidup kita. Iman itu harus selalu bertumbuh. Bukan iman biji sesawi. Iman itu proses yang berkelanjutan sampai kedewasaan penuh. Seperti Kristus. Itu proses seumur hidup harus mengalami pertumbuhan. Itulah namanya iman Kristen. Nggak stuck di biji sesawi. Sehingga kita bisa mengatakan ada iman yang memindahkan gunung. Betul? Tetapi saya ingin katakan ada iman yang menghentikan matahari dan bulan. Ada nggak? Ada? Kisahnya siapa? Itu luar biasa. Matahari dan bulan di lembah Ayalon dan Gini. Luar biasa. Oleh karena itu iman kita harus bertumbuh semakin dewasa. Menjadi mempelai itu bukan perkara anak-anak lagi. Walaupun kita sudah ditebus, kita sudah diangkat jadi anak, harus tumbuh menjadi dewasa supaya kita bisa menjadi mempelai. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Syarat itulah integritasnya sebagai mempelai. Bisa dipahami? Integritas sebagai mempelai dituntut kedewasaan. Yang kedua, mengasihi Yesus dari segalanya. Kita gak mungkin seorang mempelai yang mau menikah, dia masih ingat pacar lamanya. Gak layak. Oh gak, orang tuanya masih mendampingi, gak boleh pisah dengan orang tuanya, masih bohong-bohong, ya suaminya gak akan mau lah. Atau seorang mempelai masih teringat dengan hal-hal di belakangnya, masa lalunya, dia tidak menyerahkan hidupnya, mengasihi orang lain, itu menjadi tidak layak. Yesus sendiri mengatakan sebagai mempelai pria, kalau dia mengasihi bapaknya, mengasihi ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi orang tua kita. Tetapi menempatkan Kristus di atas segalanya. Mau berintegritas. Ini tinggi. Integritas seorang mempelai itu sangat tinggi. Dan kita dikatakan memproses ke sana, berproses ke sana. Kenapa tadi dikatakan kita selalu diproses dengan air dan firman. Artinya kita masih proses. Sekarang sudah anak karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Ya, bukan dari budak, tetapi kita sudah menjadi anak. Tetapi kita berproses untuk menjadi kudus, tak bercacat celah seperti Kristus. Itu proses kita untuk memiliki integritas sebagai mempelai Kristus. Amin. Halo, tegangkah? Kan ya? Ya, oke, sebentar lagi selesai kok. Karena sudah level ketiga. Itu Bapak Ibu Saudara, yang jelas saya ingin Bapak Ibu bisa mengerti. Karena ini memang reka gitu kan. Saya mendapatkan dari seorang yang bermimpi. Kemudian saya buka, ternyata luar biasa gitu ya. Ya itu yang disebut mempelai ya. Harus menjaga kehidupannya yang berintegritas. Yang pertama adalah pengantinnya siap-siap ke dia. Yang kedua adalah dia, next satu lagi. Oke. Berpakaian lenan halus, tadi katakan berpakaian lenan halus. Ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Di sini dituntut kita mengejar kekudusan. Berusahalah senantiasa hidup dalam kekudusan. Berusaha mengejar kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita mengejar ke sana. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, artinya kita tidak bisa melihat mempelai pria. Apa artinya kita bisa menikah dengan mereka? Dengan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mengejar kekudusan, tetapi hidup di dalam kekudusan. Karena dikatakan, hendaklah engkau kudus, sebab aku ini kudus. Jadi kalau tanpa itu semuanya, kita tidak mungkin menjadi mempelai Kristus. Menjaga kekudusan di dalam segala hal. Apakah itu mudah? Enggak. Apakah kita mampu? Ya karena
pertolongan dari Roh Kudus. Pertolongan dari Allah sendiri yang memampukan kita untuk senantiasa hidup kudus. Yang jelas kita punya niat untuk senantiasa mengejar kekudusan. Karena kita tahu bahwa tanpa campur tangan Allah, sia-sia apa yang kita lakukan. Kita mengenal Kristus saja karena dari Allah. Apalagi kalau mengejar kekudusan, mau dengan kekuatanmu sendiri, mau dengan perbuatan baikmu, mau dengan segala kebaikan yang kau tunjukkan kepada setiap orang, itu sia-sia. Setiap saat kita akan jatuh dalam dosa. Bisa, tetapi Allah sendiri yang menuntun kita untuk senantiasa boleh berproses dengan air dan firman itu tadi. Nah, yang terakhir adalah raja. Siapa yang gak senang jadi raja? Itu posisi yang tertinggi. Mulai dari budak menjadi raja. Posisi yang luar biasa. Raja. Dan raja itu bukan sekedar raja, tetapi ikut memerintah bersama Kristus. Kita bukan dilekatkan, kita bukan ditempelkan, tetapi dikatakan ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kepala tubuh artinya kita tidak ditempelkan. Kita ini menjadi tubuhnya Kristus. Bukan ditempelkan, sudah ikut. Enggak, tetapi karena Kristus adalah kepala, kita tubuhnya itu bukan ditempelkan. Ya, kita bisa ikut memerintah dengan kerajaannya 1000 tahun. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa menjadi impian kita. Kita naik di dalam perjamuan kawin anak domba dan kita ikut bisa memerintah. Tinggi banget Pak. Iya, saya rindu untuk dibukakan kepada kita semuanya dengan seperti ini ya. Kenapa? Kita bukan sekedar target, bukan sekedar masuk surga. Semua sudah dijamin Allah kita masuk surga. Tetapi bisa masuk dalam kerajaan Allah dan ikut memerintah bersama dengan Dia. Konsep teologi merujuk pada janji Allah bahwa orang-orang yang percaya, yang setia ikut memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun namanya. Dan syaratnya adalah integritas dengan iman yang teguh. Syaratnya adalah integritas. Jadi lebih tinggi levelnya dari seorang mempelai. Bisa dipahami empat hal ini? Amin. Pertanyaannya adalah, di manakah level integritasmu? Itu pertanyaan bukan untuk saudara tok, untuk saya juga. Pertanyaannya adalah di manakah level integritasmu? Level integritas kita apakah masih menjadi budak? Apakah sudah naik menjadi anak? Anak yang adalah anak yang bandel, yang selalu melawan orang tua, yang selalu melawan kebenaran firman Allah, lari dari kebenaran firman Allah. Itu level integritasmu? Atau engkau sudah berjuang untuk menjadi mempelai Kristus, di mana integritas adalah segalanya? Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, gak mau neko-neko, memisahkan diri dari yang jahat. Kalau itu sudah mencapai puncak integritasmu, itu luar biasa karena pertolongan Allah. Tetapi dimanapun level integritas kita, yang jelas selama masih hidup, selagi nyawa masih di kandung badan, kita tetap berproses untuk mengejar kekudusan terus. Ya. Untuk senantiasa menyediakan kehidupan kita. Karena apa? Bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan rohani. Itu yang menjadi bagian yang harus kita perjuangkan. Kemarin saya berbicara dengan Pak Steve. Masih ada Pak Steve? Mana Pak Steve? Oh, di situ Pak. Wah Pak, orang Kristen tuh banyak dicari orang. Kemarin gak sengaja bilang gitu. Kenapa? Karena integritasnya sudah teruji. Saya katakan, Pak, kita punya standar berbeda dengan orang lain. Jadi kalau orang lain melihat standar kita yang kita anggap biasa-biasa, itu adalah standar yang tinggi bagi orang lain. Saya sampaikan bukan mau sombong. Di perusahaan yang baru, posisi yang 3 pimpinan besar, meskipun yang setiap hari dengar lagu-lagu rohani yang asing, 3 posisi kunci itu dipegang oleh orang Kristen. Bawahnya semua kepercayaan lain. Itu saya tunjukkan, saya enggak kalau disampaikan perusahaannya di sini. Tetapi saya katakan, Pak, kami dipilih. Tetapi pasti katakan, iya Pak, sampean. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak punya integritas. Sehingga mereka tidak menjadi contoh yang baik.
Sehingga mereka tidak menjadi panutan yang baik, integritasnya bobrok. Dengan dalih dia anak Tuhan, dia punya hak istimewa dan seterusnya, tetapi itu tidak mencerminkan integritas Kristen. Sayang sekali. Oleh karena itu kalau saya katakan, di mana integritasmu? Jawab diri sendiri, karena integritas atau tidak itu ada sebuah keputusan. Sama seperti saudara memutuskan hari ini pergi ke gereja atau tidak. Keputusan yang saudara ambil untuk melakukan kebenaran firman Allah, melakukan apa yang benar sesuai kebenaran Allah atau tidak. Bukan mengatakan saya hilaf, tapi seringkali kita menyepelekan suara-suara yang bertentangan dengan kehidupan kita. Suara hati itu kita salut. Sehingga Nabi katakan, kandaslah imanmu karena engkau menutupi hati nuranimu. Keputusanmu apa? Keputusanmu untuk melakukan integritas atau kau menghindari integritas? Itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Keputusan yang harus kita ambil. Gak ada kita setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah berarti itu namanya tidak. Semua keputusan ya atau yes atau no. Kalau saudara setengah-setengah itu artinya no. Jadi kalau saudara mau lakukan integritas, menunjukkan integritas, meskipun tidak ada orang yang lain lihat, gak dilihat orang lain, gak dilihat Pak Gembala, gak dilihat pemimpin, gak dilihat oleh siapapun, menunjukkan integritas di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu adalah keputusan yang kita ambil setiap saat. Karena kita setiap saat diperhadapkan kepada hal-hal yang merupakan pilihan hidup. Dari bangun aja kita diperhadapkan pilihan. Wis kak gereja wis aku loro kabeh. Keputusan apa waktu itu? Apalagi kalau dikatakan, Pak, ada sesuatu nih Pak, insentif yang luar biasa. Seringkali orang gagal karena perkara-perkara materi. Integritasnya enggak teruji. Sehingga tidak heran banyak yang menjual imannya karena materi. Yang kedua adalah karena integritas adalah gaya hidup. Sambil undang worship leader sehingga untuk mempersiapkan lagu. Gaya hidup yang kalau kita sudah menentukan bahwa kita berintegritas, mengambil keputusan kita sudah berintegritas, maka kita harus menjadikan semua gaya hidup supaya kita menghidupi lembaga dalam kehidupan kita menjadi gaya hidup kita. Kalau seandainya kita tidak berlaku integritas, rasanya nggak enak. Kalau kita nggak berbicara benar, rasanya nggak enak. Kalau kita melakukan yang salah, rasanya nggak enak. Itu sudah menjadi gaya hidup. Itu sudah menjadi bagian hidup. Jadi kalau kita melakukan yang salah tetap enjoy, itu bukan gaya hidup. Gaya hidupnya adalah gaya hidup budak dosa. Kalau kita punya gaya hidup yang berintegritas, pada saat melakukan sesuatu yang jahat, itu hati nurani kita langsung berontak. Keputusanmu apa? Ayat yang terakhir, dibuka. Next. Ya. Next ayat ya. Apa keputusanmu? Apa yang harus kau kerjakan? Kita akan menjadikan itu sebagai gaya hidup. Ya gak bisa ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 56 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bukakan sebagai ayat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 56. Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita diketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Timotius 4 ayat 12b. Bukakan 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi kalau kita mengatakan berintegritas dan patron kita adalah Kristus, maka kita wajib sesuai dengan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi teladan. Bukan itu ya. 12b.
4:12b, 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Puji Tuhan. Di mana integritas kita? Level apa? Mari kita kejar. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian.